pagi hari ini kita ketemu kembali dalam tuntunan sepekan kita pagi hari ini. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Cool Agape. Boleh perkenalan sih dari yang paling kiri? Saya dari Blok B, Cool Agape. Nama saya Lisa dengan rekan saya Renata dan saya Novi. Oke, pagi hari ini kita mau, sebelum kita sharing tentang tuntunan pekan kita pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapak. Engkau sangat-sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan ya Tuhan menyaksikan kebaikan-Mu. Kami mau mengucapkan syukur ya Bapak. Kiranya ya Bapa, di podcast hari ini ya Tuhan menjadi berkat bagi sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Kiranya Kau urapi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Amin. Wow, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali dalam tuntunan sepekan kita pagi hari ini. Luar biasa. Kita udah masuk di semester yang kedua. Amin. Amin. Apa nih yang dirasakan setelah melewati semester yang pertama? Tema kita pagi hari ini adalah menuai berkat jasmani. Haleluya. Saya yakin dan percaya Kul Agape menuai berkat jasmani. Amin. Amin. Ini boleh disaksikan sih apa tuh yang iniin di semester yang pertama dan memasuki semester yang kedua ini? Kalau ini kan di menuai berkat jasmani ya, tapi kalau diukur dengan berkat jasmani pasti Tuhan itu memberkati kita semua. Walaupun kita tidak dalam keadaan, maksudnya berkat jasmani itu kan yang di pikiran kita itu segala-galanya ada, rumah ada, yang mobil semua, makanan, pakaian yang bagus gitu ya. Betul. Tapi di balik itu semua Tuhan itu tidak diukur dengan maksudnya berkat Tuhan itu tercurah bagi orang, setiap orang kan masing-masing ya berkatnya ya. Kalau kita melihat orang yang nuainya banyak tapi kita tidak memandang itu, Tuhan tidak memberkati kita. Tuhan itu juga ada di saat-saat kita apalagi kayak saya ya tadinya bisa bekerja, tapi karena ada suatu hal saya harus melayani karena ada yang kita melayani suami ya sedang sakit, tapi di balik itu juga Tuhan memberkati saya malah melebihi yang biasa gitu loh. Luar biasa. Kita baca dulu nih ya. Kemakmuran sering dianggap hal yang salah dalam lingkungan orang percaya. Namun bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang berkat jasmani? Ayo, pandangan Alkitab tentang berkat jasmani. Kenapa ya kadang-kadang orang berpikiran gini, oh iya dia diberkati tapi kayak nggak rohani gitu. Padahal Tuhan janji berkat kelimpahan itu ada bagi setiap anak-anaknya ya gitu. Tuh apa pandangannya tuh, Cik? Kalau pandangan saya itu pandangan yang kayak tadi saya bilang nggak bisa terukur. Tuhan itu punya segalanya. Jadi itu waktunya Tuhan. Jadi waktunya kita itu harus sabar. Kita harus menantikan Tuhan, harus sering berdoa, harus dekat sama Tuhan. Jadi waktunya Tuhan lah. Jadi waktunya kita biasa aja. Ya itu juga kebaikan Tuhan, kita sudah diberikan jasmani kita yang sehat, kita bisa melakukan apa saja tapi dengan tuntunan Tuhan gitu. Kalau dengan Renatanya sendiri nih, Ya setuju juga ya sama yang tadi Lisa bilang ya. Kalau yang Renata tahu kan ya, Alkitab itu nggak mengajarkan kalau kemakmuran itu merupakan suatu hal yang tidak baik gitu ya. Justru dari kemakmuran itu juga kita bisa memuliakan Tuhan dengan itu. Jadi konteksnya ini adalah menurut saya kemakmuran menurut Alkitab itu sebenarnya bagaimana cara kita menyikapi kemakmuran itu untuk memuliakan Tuhan. Dalam artian apa sih yang bisa kita lakukan dengan apa yang berkat-berkat Tuhan kasih itu untuk memuliakan Dia, karena apalagi kan kalau bukan untuk memuliakan Dia. Itu sih. Kalau Ci Novi sendiri gimana nih, Ci? Kalau untuk saya sama juga yang Lisa sama Renata bilang, karena memang kemakmuran itu kan pada dasarnya itu kan tabu ya. Kalau maksudnya kalau dipandang untuk dunia ya. Jadi dibilang kesuksesan yang Tuhan kasih buat kita itu kan ya untuk memuliakan Tuhan, iya. Kemakmuran untuk membagi-bagi berkat, Menyatakan kasih Tuhan, ya. Kita bagi-bagi berkat untuk sesama gitu kan. Harus diimbangi gitu, maksudnya diimbangi dengan yang Tuhan kasih ke kita, jangan sampai disalahgunakan gitu. Jadi maksudnya kita cara menyikapinya itu, yang penting cara untuk menyikapinya aja gitu. Jadi
kita diberkati Tuhan itu jangan untuk diri kita sendiri Nah, aja ya. maksudnya itu kan Kita- egois ya. Nah, gimana kita memberkati orang kalau kita juga belum diberkati Belum nih? berkati. Gimana kita mau menyatakan firman Tuhan menjadi kesaksian hidup kalau kita Mm. belum jadi saksi dulu? Yes. Kan harus kita menyaksikan dulu kan ya. Iya. Baru kita bisa menjadi berkat Menjadi juga berkat bagi untuk banyak orang. orang. Oke, Mm. puji Tuhan ya. Nah, dan yang kedua nih, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sikap hati kita tuh seperti apa sih yang harusnya kita tunjukkan gitu? Apa mau kita makan sendiri semuanya? Atau kita mau jadi saksi juga, jadi berkat juga bagi banyak orang? Ada Cik, cerita Cik. Iya, kalau dari saya itu berkat dari Tuhan itu luar biasa ya. Dari tadinya nggak ada apa-apa jadi apa, apalagi dengan berkat yang Tuhan bisa kirimkan itu, bisa kirimkan burung gagak ya. Tuhan tuh janji bahwasannya Dia kasih tiang api dan tiang awan, tidak ada kekurangan suatu apapun waktu mereka keluar dari Mesir. Jadi di sini itu kita sudah terima berkat dari Tuhan itu yang diutamakan. Kalau dari saya ya, saya keluarga yang dekat dulu, ada keluarga yang mungkin yang perlu dibantu, ya kita tunjukkan bahwasannya kita bantu dan kita menjadi saksi lah, kita ceritakan juga bagaimana kita kehidupan kita bisa mengikuti Tuhan Yesus itu. Rasa hati saya ini jasmani itu lebih bersyukur daripada sebelum saya mengenal Tuhan Yesus gitu. Jadi saya bagikan ke keluarga, bahkan ke orang yang kita deket lah, di mana, di lingkungan atau di mana ya, kita memberkati juga gitu. Iya. Kalau Cirenata nih? Ya, sikap setuju hati banget kita. sama Cilisa tadi bilang. Poin pertama itu kalau aku lihat tadi adalah bersyukur, dan itu harus jadi ya apalagi kalau bukan bersyukur, kita terima berkat dari Tuhan, terutama berkat jasmani, pastinya yang harus kita lakukan dulu adalah bersyukur ya kan. Kenapa bisa Tuhan baik banget mempercayakan berkat itu kepada kita ya kan? Karena pastinya kalau Tuhan kasih berkat itu, pasti Tuhan percaya kan ke kita untuk kita jalani. Mengelolanya. Betul sekali. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menyikapi dan mengelola berkat itu gitu. Betul. Itu sih menurut aku. Cinafi, ada yang mau ditambahin? Ya kalau misalkan mengelola ya bersyukur udah pasti. Kita kayak misalkan kita diberkati gitu ya, kita harus memberkati orang terdekat dulu, itu udah pasti gitu kan. Karena di sekeliling kita juga mungkin masih banyak ya yang maksudnya lebih di bawah dari kita gitu. Jadi ya di sini salah satu poinnya saya sih bersyukur juga gitu. Selalu bersyukurlah apapun keadaannya dan kondisinya gitu. Dapat nggak dapat pun memang kita kan kita harus bersyukur gitu ya. Bersyukur itu udah ibaratnya kita bersyukur aja itu udah berkat gitu loh. Berkat itu udah berkat gitu. Jadi bukan karena berkat itu bukan hanya karena ibaratnya harta atau apa gitu ya. Jadi kita berkat dari sukacita, damai sejahtera, itu juga berkat gitu ya. Karena kalau hanya berkat jasmani ya, kalau nggak diimbangi dengan rohani gitu ya, itu kan pincang gitu ya. Justru berkat jasmani juga harus dibarengi dengan berkat rohani. Nah itu baru sempurna kalau menurut saya. Karena selain harta, kesehatan gitu ya, kesehatan fisik ya, terutama jiwa juga kan itu juga satu ya, jadi satu. Jadi benar-benar apa namanya, Tuhan tuh kasih kita tuh apa ya, harus lebih merasa kita harus lebih mengucap syukur selalu gitu ya. Dengan keadaan apapun ya tetap gitu. Iya. Karena kita tahu ya, kalau kita dibilang menuai secara jasmani itu, kita kan jangan berpikir yang terlalu jauh-jauh. Memang berkat jasmani itu bukan cuma sekedar harta aja gitu ya. Betul. Kita bisa sampai saat ini sehat itu juga berkat ya gitu ya.
Nah, dan saya yakin dan percaya itu kalau kita dipercaya Tuhan, itu karena Tuhan tahu hati kita. Nah, betul. Ya, mungkin waktu kita diberkati sama Tuhan, Tuhan mau kan kita bukan merasa itu milik kita, tapi Betul. kita tuh sebagai penilik ya. Iya, Kita sebagai cuma pemilik. perantara Betul. Tuhan gitu ya. Iya. Kalau kita diberkati, biar kita juga boleh menjadi Memberkati berkat orang untuk lain. orang-orang di sekeliling Iya. kita. Amin ya. Iya. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga nih, apakah berkat jasmani bisa menjadi penghalang bagi kita memuliakan Tuhan? Bisa banget. Bisa? Bisa banget. Gimana sih? Jika dikelolanya nggak benar, nggak benar, betul. iya itu bisa jadi penghalang banget. Hmm. Malah bisa jadi menjauhkan kita sama Tuhan ya. Contohnya apa? itu? Banyak ya hal-hal duniawi ya. Hmm. Apalagi kita kan masih roh dan dagingnya Hmm. lebih Kuat gitu lebih ya? kuat gitu ya. Hmm. Kalau kita nggak imbangi gitu ya dengan kerohanian kita ya mungkin bisa banget jadi penghalang itu salah untuk satunya. memuliakan Kalau kita Tuhan. nggak kelola dengan benar ya. Betul. Iya justru kan Tuhan kasih kita berkat. Poinnya itu supaya kita lebih memuliakan Dia karena wadahnya itu ya kita gitu. Jadi kita untuk dikasih Tuhan kita kayak sehat berkat jasmani ya kita untuk memuliakan Tuhan gitu. Mental pun itu jiwa juga semua itu kesehatan itu kan termasuknya ya. Itu ya gunanya ya untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi Renata gimana? Ya, Sama. setuju banget ya. Setuju. Iya dong pastinya. Karena tadi kan Cinovi poinnya adalah bagaimana kita mengelolanya ya. Iya. Kalau kita nggak mengelola berkat itu secara baik, itu pasti akan menjadi suatu hal yang malah merugikan kita, menghalangi untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Contohnya kayak kalau kita dikasih berkat jasmani, kesehatan, tubuh yang sehat, fisik yang kuat, tapi kalau kita tidak merawatnya dalam artian mengelolanya dengan baik, itu kan pasti suatu saat adanya sakit lah ya, dan itu bisa menghalangi kita dong untuk kita menggunakan tubuh jasmani kita itu untuk memuliakan Tuhan, begitu sih. Jadi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengelolanya, dan yang penting fokus kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau saya itu kita mengabdi itu Tuhan atau mamon. Ya ada dua ya. Kalau secara materi itu kita bilangnya mamon, uang ya. Tapi yang Tuhan mau kan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Jadi bagaimana kita sikapnya? Kita mau satu tuan gitu loh. Ya kalau saya pegang Tuhan, dan selanjutnya kan Tuhan yang kasih berkat mengikuti gitu loh. Sedangkan Tuhan itu bilang tebarkanlah jalamu. Ya tugas kita tuh menjalankan, yang menyediakan semua kan Tuhan. Cuman kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Bukan secara kita punya kuasa, punya uang banyak, jadi kita tunduk, jadi kita semena-mena kita sama orang itu semena-mena karena dia punya jabatan tinggi. Tapi Tuhan itu kan tidak mau. Maksudnya kita harus merendahkan diri, baru kita berkenan. Secara jasmani kita juga di dunia ini kan cuma sementara. Yes, benar. Dan jangan kita waktu belum diberkati kita bilang Tuhan berkati aku. Waktu kita belum diberkati setiap pagi kalau bisa kita ke gereja, ya kan? Kalau bisa setiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoanya sungguh-sungguh gitu. Tapi gitu udah diberkati, oh Tuhan aku sibuk nanti dulu gitu ya. Jangan seperti itu ya. Karena muliakanlah Tuhan dengan hartamu kata Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan dengan harta yang kita miliki sampai saat hari ini, biarlah kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Dan yang selanjutnya nih, apakah berkat jasmani bisa menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan? Bisa ya. Berkat jasmani itu harus bisa. Ketika kita ngelihat ada orang yang susah, kita bantu dia. Tapi kalau kita lagi nggak diberkati, gimana kita bantu dia? Oh bisa juga dengan doa. Wah itu. Oke, Celisa, ada pengalaman nggak itu dengan berkat yang memberkat, bisa jadi berkat buat banyak orang? Kalau saya sedang menjalani Wah, dengan apalah, maksudnya ada sesuatu Tuhan yang taruh di atas
keadaan kita. Maksudnya Tuhan itu pasti ada rencana yang luar biasa buat kehidupan saya. Yang saya ngalamin, biarpun saya sedang bilangnya dalam badai lah ya, tapi di satu tempat itu saya lihat teman-teman yang lain menangis, meratapin keadaannya. Tapi di situ dengan hati saya bilang, biarpun itu orang tidak saya kenal, memang begitu Bu. Waktu pertama kita tidak bisa menerima keadaan, tapi kita mengucap syukur, berdoa aja Bu, nanti semuanya juga berjalan dengan lancar. Nah, saya kasih contoh-contoh yang saya lalui melalui kehidupan saya, bahwasanya saya begini, saya kasih tahu bahwasanya nanti semua juga udah biasa. Kita ngandalkan Tuhan, apa yang kita senengin ya kita dengar firman Tuhan, dengar ini, dengar itu. Jadi di sini pun bukan semata-mata mesti kita punya materi yang hebat, yang luar biasa harus memberkati, tapi lewat perkataan kesaksian kita memberkati. Jadi kita ada kasih semangat buat itu. Jadi bukan kamu, keadaannya bukan kamu aja mengalami. Saya yang mengalami, saya sudah melewatkan fase-fase yang lebih dari kamu, lebih sulit juga. Cuma satu pengharapan saya, dari situ saya melihat Tuhan mengerjakan mujizat bagi saya. Tapi di situ saya juga tidak mau meratapi keadaan saya, meratapi nasib saya, meratapi apa keadaan saya hari ini mau apa, tidak. Tapi dengan hati yang sukacita, saya percaya Tuhan itu berikan janji tidak akan, maksudnya Tuhan tidak luput, maksudnya tidak jatuh sampai tergeletak. Disinilah poinnya, Tuhan berjanji, hebatnya Tuhan kita. Wah, luar biasa, luar biasa. Kalau Cirenata gimana nih? Ada kesaksian nggak melalui berkat jasmani yang Tuhan kasih itu kita boleh menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan? Itu ada kesaksian? Betul, seperti yang tadi Cilisa bilang ya kan, jadi bukan apapun yang kita alami itu sebenarnya bisa kita gunakan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan ya kan, bukan cara memuliakan Tuhan bukan harus bagi-bagi apa, maksudnya kayak berkat atau apa, ya itu salah satunya, tapi bukan menjadi fokus yang terutama. Yang seperti tadi Cilisa bilang juga, kesaksian hidup yang kita jalani, kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana cara Tuhan membentuk kita, menolong kita, itu juga menjadi bisa kita bagikan ke semua orang, ke orang lain untuk cara kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah sebenarnya juga salah satu berkat jasmani yang kita bisa pakai untuk menjadi sarana memuliakan Tuhan. Jadi bukan harus yang ada fisiknya nih, tapi kita berdoa, kita memberi kesaksian, itu juga adalah salah satu sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Jadi nggak usah jauh-jauh yang harus ada di nyata, yang kelihatan wah atau seperti, karena kalau berkat jasmani sebagai sarana memuliakan Tuhan mungkin terdengar kayak harus punya harta dulu nih, atau harus punya sesuatu hal yang ada wujudnya dulu nih. Sebenarnya nggak selalu dengan konteks itu ya Bu ya. Jadi bisa juga ya yang tadi melalui kesaksian, melalui doa, itu salah satu sarana untuk kita memuliakan. Betul. Oke. Kalau Ci Novin nih, kalau aku ya kurang lebih sama ya. Saya yang waktu itu baru saya mau kasih kesaksian ya, itu selalu saya terapkan ke orang terdekat saya dulu gitu, ke keluarga ya, saudara-saudara saya yang mungkin keadaannya nggak ini dari saya gitu ya. Jadi selalu saya terapkan hidup benar. Saya bilang hidup benar dulu. Jika kamu hidup benar, gitu. Benar tuh dalam arti itu bukannya kamu merasa narkoba atau apa, enggak. Hidup benar itu ya hidup kamu benar dulu nih, gitu. Baru kamu berkat itu pasti bakal mengikuti kalau hidup kamu benar. Kenapa selalu saya terapkan itu ke saudara-saudara saya yang saya kan ngerasa saya katanya kan kalau mau memberkati dulu itu dari orang yang terdekat dulu, baru ke orang lain gitu kan.
Dan saya terapkan itu ke saudara-saudara saya. Maksud saya juga belum 100% benar saya bilang, tapi saya mencoba untuk kasih masukan ke mereka, motivasi gitu kan, biar supaya maksudnya apa yang saya alami dulu gitu kan, saya menceritakan pengalaman saya ke mereka itu karena saya berdasarkan pengalaman saya gitu, makanya saya bagikan ke mereka, itu kan juga kesaksian saya ya. Juga jadi saya memberikan motivasi ke mereka biar mereka juga tetap semangat, apapun yang terjadi kamu tetap semangat, selalu saya perkatakan itu, hidup benar dulu, Tuhan pasti buka jalan, berkat pasti mengikuti. Itu selalu saya terapkan ke mereka gitu. Jadi dengan kesaksian itu pun saya rasa ya Tuhan ini mungkin Tuhan kasih hikmat ke saya ya untuk memberi kesaksian ke mereka gitu. Jadi puji Tuhannya mereka juga mau dengaran gitu. Terus secara rohani ya harus sering-sering rajin gereja juga, harus taat juga. Selain hidup benar itu kan ya itu salah satunya. Jadi saya selalu gitu. Jadi jangan bersungut-sungut. Saya selalu ngomong jangan bersungut-sungut. Apapun yang terjadi selalu mengucap syukur. Memang agak berat. Ada yang bilang, lu enak sih karena lu diberkati, makanya lu bisa ngomong gitu, gitu kan. Nggak pernah ngalamin nih, nggak di posisi saya gitu. Kamu enak bisa ngomong begitu karena kamu nggak di posisi saya. Saya bilang kamu salah, justru dengan pengalaman saya yang dulu, kamu tahu kan pengalaman saya yang dulu gimana, dulu saya dibikin dari nol sampai sekarang bisa bangkit lagi, itu semua kan karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membawa saya, mungkin nggak sampai sekarang kayak sekarang. Saya bilang ada gitu. proses, Iya, semua hidup tuh pasti ada prosesnya. Gimana kita menyikapinya, gimana kita mau berjuang, mau melangkah atau enggak gitu. Itu aja pilihannya, antara mau melangkah atau enggak. Makanya saya berani kasih kamu kesaksian karena saya mengalaminya, kecuali kalau saya nggak mengalami. Dan itu selalu saya terapkan ke mereka, hidup benar, berkat pasti mengikuti. Itu aja sih. Amin. Memang benarnya kadang-kadang kita itu lebih kesaksian hidup kita, lebih untuk menjadi berkat ya bagi orang gitu kan, lebih masuk ya, lebih nyata gitu. Karena itu dari pengalaman. Apalagi kayak Cilisa gitu ya, dia bisa ngomong karena dia udah menyaksikannya, udah merasakannya lebih dulu. Jadi bukan gitu. omdo gitu loh. Jadi kita rasakan. Bukan cuma sekedar teori. Kalau misalnya saya nih ditanya tuh menceritakan kesaksiannya Cilisa, belum tentu bisa karena saya belum mengalaminya. Dan tolong jangan juga gitu ya. Jangan, kalau bisa jangan. Orang punya porsinya, punya kesaksian. Jadi kita jangan ngelihat hanya Cilisa bisa diberkati, dia enak gitu ya, dia punya semuanya, tapi dibalik semuanya itu prosesnya itu luar biasa ya kan gitu. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita pasti ada proses-proses yang kita alami, amin ya kan, biar kita boleh menjadi berkat buat orang. Oke, kita masih yang terakhir ini apa bagian kita untuk menuai berkat secara jasmani? Bagian kita itu apa? Bagian kita. Ya, Cik, bagian kita untuk menuai berkat jasmani itu. Bagian kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita baca dulu di Matius. Nggak afdol kalau kita nggak baca firman ya, Matius ya. 6 ayat 33. Oke, dibaca, Cik. Dibaca, ada Novi. Matius 6 ayat 33. Ayo baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Lanjut kita ke Matius 7 ayat 7, Novi. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Amin. Nah, di sini kan Tuhan udah janji itu. Jadi secara jasmani kita harus membangkitkan rohani kita, bukan dengan kekuatan kita mencapai itu jasmani sampai
pagi sampai siang, tapi kalau pondasinya kalau bukan Tuhan, Iya. lama-lama terkikis Iya, ya. betul. Ego kita, apa kita, kalau dengan ini kita mengutama Tuhan, rohani kita, jadi kita itu selalu mengandalkan Tuhan, pasti kita yang tidak baik menjadi baik. Amin. Apalagi Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa, makin lebih baik dan Yes. orang sekelilingnya juga berdampak. Amin. Amin. Ya, Nanti Renata. Oke, iya itu berarti tadi kan soal memprioritaskan kerajaan Allah, dan Iya. itu aku setuju banget ya. Dan ada satu lagi menurut aku adalah bagaimana kita setia dan taat kepada Tuhan. Iya. Ada lagi nih ayatnya yang kalau Boleh. boleh dibuka Boleh. nih. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ya, dibaca, Boleh Ci. saya bacakan? Iya. Ya. Oke, Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas Yes. segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan yang poin ini adalah yang saya lihat dari ayat ini adalah gimana kita setia dan taat dan Tuhan. Iya, sungguh-sungguh. Jadi bagaimana kita menunjukkan berkat jasmani itu adalah sebagai buah yang kita terima dari ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu sih. Betul, luar biasa. Cinovi boleh nambahin, Ci? Kalau saya itu dari poinnya apa ya? Apa bagian kita Bagian untuk kita menuai berkat Berkat secara jasmani. Bagian kita untuk menuai berkat secara jasmani, kayak bagian kita untuk menuai secara jasmani kayak tadi saya Cilisa bilang juga sih ya, kurang lebih sih sama ya. Di sini saya mau buka di bentar, ini saya cari di Mazmur 5 ayat 12. Boleh dibaca, Ci? Ya. Mazmur 5 ayat 12. Sebab engkaulah Tuhan yang memberkati orang benar. Ya, Amin. Engkau memagarinya dengan kemurahan-Mu seperti perisai. Yes. Ya. Ini pasti kalau kita percaya Tuhan ya, pasti Tuhan juga melindungi kita, Amin. memagari kita. Yes. Ya, selain berkat jasmani juga rohani dan seluruh kehidupan kita bagi orang yang percaya sama Dia, Tuhan Yesus maksudnya, ya itulah seperti perisai. Yes. Tuhan. Luar biasa. Mm. Kita yakin dan percaya untuk kita boleh mengalami berkat Tuhan, kita harus lebih sungguh-sungguh mengalami dekat sama Tuhan. Amin. Ya, kata firman Tuhan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, Amin. maka semuanya itu pasti akan Pasti. ditambahkan Amin. padamu ya. Apa yang kita mau, apa yang kita rindukan hari-hari ini, kita harus cari Tuhan lebih dulu ya, Amin. mengutamakan Tuhan lebih Ya. dulu dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara baca firman Yes. lebih lagi, dekat dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Ya. Tuhan lebih kita tingkatkan lagi ya kan, Amin. agar apa yang kita rindukan itu Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Pagi hari ini kita sangat diberkati ya dengan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini, karena bukan hanya kesaksian perkataan, tapi memang sudah dialami masing-masing. Amin. Luar biasa ya. Jadi berkat di setiap lingkungan keluarga, saudara, bahkan di lingkungan rumah ya. Iya. Oke, haleluya. Kita mau tutup tuntunan sepakan kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Oh rabaya syana ralabaya rabaya ralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini ya Tuhan, buat pagi hari ini, di tuntunan sepekan pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan Tuhan setiap kesaksian hamba-hambamu yang luar biasa ini Tuhan. Melalui kesaksian mereka Tuhan, kami diberkati ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan di semester yang kedua
berdua ini Tuhan, kami boleh lebih semangat lagi Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami itu juga yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat jasmani ya Tuhan, Tuhan akan menyatakan lebih lagi dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan yang mendengarkan tuntunan sepekan pagi hari ini. Biar melalui kesaksian kami ya Tuhan, mereka boleh diberkati ya Tuhan, boleh lebih sungguh-sungguh lagi cari Tuhan, boleh lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa saksikan tuntunan sepekan di hari-hari yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.